Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, halo semuanya. Selamat datang di video rekaman presentasi kelompok 4. Nah, di sini kita akan mempresentasikan hasil dari analisis kami di proyek UAS Statistika ini. Dan kami mengambil judul analisis pengaruh konten pencapaian di Instagram terhadap akademik dan karir FOMO pada mahasiswa. Nah, seperti yang kita ketahui, pernah kan pastinya kayak lagi asik scrolling Instagram, terus lewat tuh postingan temen yang baru kelar magang, menang lomba, atau bahkan pamer IPK-nya bagus, teman-teman. Terus tiba-tiba perasaan cemas itu muncul gitu. Kita kepikiran masa depan kayak kita nanti gimana ya, kok dia bisa ya kayak gitu. Nah, rasa cemas atau FOMO ini yang bikin kita itu tertarik. Kita penasaran nih, seberapa besar sih pengaruhnya, pengaruh dari kayak insight, terus view, terus habis itu like, jempol-jempol kita ini di Instagram gitu kan, sama kesehatan mental kita sendiri. Sebelum itu izinkan kami memperkenalkan diri. Dari saya, Regita Eka dengan NIM 302251071 dan rekan-rekan saya. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Najia dengan NIM 30225100036. Halo semuanya, saya Muhammad Alganian Nafis dengan NIM 302251002. Oke, langsung aja teman-teman, biar kita nggak lama-lama ya, biar kita nggak penasaran, langsung aja bisa dibahas. Oke teman-teman, di slide yang pertama ini kita akan membahas tentang tujuan dan karakter responden. Jadi, kita itu sudah meriset dengan sederhana dan memiliki dua fokus utama, yaitu mengukur seberapa sering mahasiswa UISI terpapar konten pencapaian, lalu membuktikan secara akurat apakah paparan itu beneran bikin kecemasan karir mereka itu ikut naik. Nah, data ini kami himpun dari 44 responden mahasiswa aktif UISI, dan menariknya itu 95,3% dari mereka itu pengguna aktif Instagram, dengan didominasi angkatan mahasiswa semester 2 sebesar 86%. Jadi, sampel data ini tuh sangat sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari kita. Lanjut, Kak. Nah, kemudian di slide yang ini kita akan membahas tentang deskripsi data dengan tabel statistik deskriptif, di mana kita itu akan mencermati variabel Instagram, variabel FOMO, dan kemudian di variabel Instagram ini tuh kita memiliki rata-rata durasi responden ada di angka 24,02, yang artinya pengguna Instagram mahasiswa kita berada di level sedang saja. Kemudian di variabel FOMO. Di variabel FOMO ini tuh rata-rata kecemasan berada di angka 21,16. Namun, perhatikan di standar deviasinya yang cukup tinggi di angka 7,55 dengan rentang skor dari 8 hingga 36, yang artinya itu responden psikologis tiap mahasiswa itu berbeda. Ada yang santai saat lihat pencapaian orang lain, ada juga yang udah panik sendirian dan kepikiran berat. Oke, karena kita tadi udah bahas nih, kita respondennya siapa, terus pengaruhnya apa. Nah, sekarang kita mau memvisualisasikan pola hubungannya. Di sini kita pakai scatter plot sama tabel korelasi. Nah, fokus pada baris percent correlation antara variabel X dan Y didapatkan nilai sebesar 0,307. Nah, angka positif ini sejalan dengan tren pada garis scatter plot yang ada di sebelah kiri ini ya teman-teman, yang menunjukkan bahwa semakin tinggi intensitas penggunaan Instagram, maka semakin tinggi pula kecemasan atau fearing of missing out pada diri seorang mahasiswa. Kemudian,
pada baris signifikasi to tail diperoleh nilai sebesar 0,043. Karena angka ini lebih kecil dari alfa sama dengan 0,05, maka hubungan positif antara kedua variabel ini terbukti signifikan. Nah, yang dimaksud kedua variabel ini antara variabel X yaitu intensitas penggunaan Instagram sama akademik dan career FOMO yang jadi variabel Y. Nah, ini bisa dikatakan terbukti signifikan secara statistik. Sekarang kita bahas evaluasi model regresi. Di sini kita tampilkan dalam bentuk tabel model summary dan ANOVA. Di tabel 1, kita fokus pada kolom R-square nih. Diperoleh angka sebesar 0,094 yang artinya intensitas penggunaan Instagram ini secara terukur bisa menyumbang pengaruh sebesar 9,4% terhadap kecemasan akademik dan karir pada mahasiswa. Kemudian di sebelah kanan itu ada tabel ANOVA atau nama lainnya adalah hasil uji kelayakan model. Nah, bisa kita perhatikan di kolom paling kanan pada baris regression yaitu signifikasi 0,043. Karena nilai 0,043 ini kurang dari 0,05, maka tabel ANOVA ini mengonfirmasi bahwa model regresi linier yang kita gunakan layak dan valid untuk memprediksi kecemasan mahasiswa. Selanjutnya adalah persamaan dan arah pengaruh pada tabel koefisien. Nah, pada kolom unstandardized koefisien pada baris konstan itu berada di angka 9,99 dan baris total intensitas penggunaan Instagram di angka 0,46 dari dua angka ini. Kita dapatkan persamaan regresi Y sama dengan 9,99 ditambah 0,46. Nah, maknanya angka 9,99 adalah tingkat kecemasan dasar mahasiswa saat tidak bermain Instagram. Sedangkan koefisien positif 0,46 yang menunjukkan bahwa setiap bertambah 1 poin intensitas bermain Instagram, tingkat kecemasan FOMO mahasiswa akan meningkat sebesar 0,46 poin. Nah, poin ini makin kuat karena nilai SIG ya, pada tabel SIG ini ada baris SIG, di kolom sebelahnya adalah 0,43 yang menunjukkan pengaruhnya tersebut secara signifikan. Nah, kesimpulannya, intensitas penggunaan Instagram terbukti berpengaruh positif dan signifikan secara statistik ya terhadap akademik dan karir FOMO pada mahasiswa. Model regresi linear yang dibentuk Y 9,99 ditambah 0,46 teruji layak dan valid untuk memprediksi kecemasan mahasiswa. Penggunaan Instagram menyumbang kontribusi langsung sebesar 9,4% terhadap tingkat kecemasan akademik dan karir. Artinya, media sosial bertindak sebagai pemicu visual atau trigger pembandingan diri. Mayoritas kecemasan mahasiswa 90,6% dipengaruhi oleh pemicu eksternal dunia nyata seperti tuntutan IPK, ekspektasi keluarga, peer pressure, lingkungan pertemanan, serta kesiapan finansial masa depan. Nah, sarannya bagi mahasiswa itu adalah menerapkan kesadaran media bahwa konten pencapaian di Instagram merupakan highlight reel orang lain, bukan gambaran penuh realitas. Batasi durasi scrolling untuk menekan pemicu kecemasan. Lalu kemudian bagi institusi kampus mengoptimalkan program pendampingan karir dan kesehatan mental untuk membantu mahasiswa mengelola kecemasan akademik dari pemicu dunia nyata. Kemudian bagi peneliti selanjutnya mengeksplorasi variabel eksternal di luar media sosial seperti efikasi diri, dukungan sosial, dan variabel demografi lainnya untuk memperluas sebaran model penelitian. Oke, terima kasih buat teman-teman yang membantu membacakan informasi-informasi dari penelitian kita. Nah, sebelumnya izin mengkonfirmasi nih teman-teman, tadi ada kesalahan pembacaan
pada nilai Y. Nah, bukan 9,99 ya teman-teman, tapi 9,994. Oke, mungkin langsung saja karena kita sudah ada di penghujung presentasi. Terima kasih buat teman-teman yang udah menyimak dari awal sampai akhir. Semoga ini bisa bermanfaat bagi teman-teman dan juga untuk peneliti selanjutnya. Kami harapkan bisa lebih baik lagi dan penelitiannya tentunya bisa bermanfaat untuk kehidupan di masa depan. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata maupun perbuatan baik disengaja maupun tidak, kami mohon maaf. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.